Si Aldi Taher nggak ada berhenti-berhentinya ya ngelakuin hal kegilaan deh. Kayak Desa Sabian, I love you. Menurut gua 60% kepilih, 40% enggak. Jadi ini konsepnya kayak setengah podcast, setengah vlog gitu ya. Jadi materi pertanyaannya, diskusinya mungkin kayak podcast, cuma nggak diem gitu di ruangan, jatuhnya kayak vlog juga. Jadi hari ini agenda hari ini nih, kita tuh mau podcast tapi semi vlog atau vlog semi podcast. Gimana tuh? Tapi gue gak sendiri, gue baru aja keluar komplek rumah gue mau ngejemput temen gue ya, karena gue biar gak sendiri, gue ditemenin sama temen gue, Hilmi namanya, panggilannya Cumi. Dia sama gue beda komplek tapi masih satu perumahan gitu. Mudah-mudahan ya pas gue jemput dia tuh nggak ngaret. Karena apa? Karena emang orangnya tuh terkenal dengan ngaretnya gitu. Pasti kan kalian tuh di setiap kalian punya teman-teman, kalau kalian inget teman kalian tuh pasti kalian tahu dong. Lu pasti tahu dong background teman-teman lu tuh kayak gimana gitu. Misalnya kayak si A, kalau si A tuh ingatnya apa, si B ingatnya apa, si C ingatnya apa. Sama dengan kayak si Cumi nih, si Hilmi makanya Cumi. Gue kalau ingat Cumi gue ingatnya ngaret gitu. Nah mudah-mudahan yang ini dia nggak ngaret, soalnya tadi udah gue kabarin buat siap-siap Mi gitu loh. Ini udah mau masuk komplek, deket kan, nggak beda jauh tuh dari rumah gue tadi. Ya masih satu perumahan, cuma beda komplek lah. Nah, di agenda hari ini juga gue itu mau bikin 2 konten. Kontennya apa? Konten podcast dan konten vlog. Nanti gue juga mau nge-vlog untuk golf. Nanti gue bakal mampir juga dulu ke rumah teman gue. Nanti gue bakal vlog golf di driving range Bintaro. Pasti buat lo beberapa juga mungkin udah familiar lah ya, khususnya orang-orang Bintaro dan sekitarnya, driving range Bintaro. Nah ini gue baru aja masuk kompleknya Hilmi atau Cumi. Mudah-mudahan nggak ngaret. Ada cewek komplek. Nah langsung gue klakson ya. Nungguin orangnya ramah banget nih. Nggak keluar-keluar. Gue telepon dulu. Bener kan kata gue? Ngaret. Ngaretnya itu loh. Kalau kata di TikTok nggak perlu ganteng, yang penting naik si hitam. Lama banget nih. Keluar parah emang. Oh iya, podcast yang ini gue nanti mau bahas tentang yang lagi viral, yang lagi booming. Siapa lu tahu gak? Iya, gue mau bahas Aldi Taher. Karena kenapa ya? Aldi Taher tuh belakangan ini lagi naik daun aja gitu, lagi namanya lagi naik, lagi viral. Tapi ada beberapa hal yang gue salut juga sama dia gitu.
Nah nanti gue bakal mau bahas banyak tentang Aldi Taher di podcast ini bareng temen gue Hilmi, Cumi panggilannya. Nanti kalau lu mau nyapa-nyapa dia panggilnya aja Cumi gitu ya. Lama gue klakson lagi nih. A few moments later. Nah ini yang apa nih? Lalu sepatu. Lu pakai sepatu Lu begitu? bikin vlog ini. Nah ini buat podcast vlognya. Oke, gue udah sama temen gue nih, Cumi nih. Baru gua Halo guys. kurang tadi sempat gue pause dulu nih karena lama sayang baterai sama sayang memori. Gue lagi bantuin kakak gue tadi, dia mau ke Perahu gunung perahu. ngapain dia? Tahu tiba-tiba minta tolong bantuin packing. Gue nyampe rumah. Gue packing dong. Jauh amat. Udah mana malah mahal banget nih, 600.000 udah perahu. Pakai open trip deh. Harusnya berapa? Perahu mah Pak, kalau gue ya paling mentok-mentok habis berapa ya? Kalau berangkat rame-rame ya paling 3.500-400. Lu sendiri? Dia berdua. Gimana Bung Farhan? Hah? Gimana Bung Farhan? Gimana? Ini lagi podcast nih Mi. Podcast ngebahas tentang apa tuh? Kalau boleh tahu. Yang lagi viral, menurut lu yang lagi viral apaan? Banyak nih yang lagi viral. Kan kemarin sempet keluar tiket Coldplay yang katanya mahal banget ininya. Terus yang baru-baru ini lagi Aldi Taher yang nyalon di 2 partai. Siapa lagi ya? Apa lagi? Nggak tahu sih, baru itu doang. Emang ada apa nih sekarang yang lagi viral selain itu? Hah? Gue nggak tahu nih yang lagi viral itu apa lagi. Om. Yuk. Nah ini kita kali ini mau bahas yang lagi viral nih, Aldi Taher. Aldi Taher. Menurut lu Aldi Taher gimana Mi? Menurut gua dia orang yang pinter nyari masa, bukan nyari masa sih, nyari supaya orang pinter bikin orang buat notice dia sebagai topik pembicaraan. Sekarang banyak orang kan ngomongin dia, dari teman-teman gua ngomongin ini dia ini lagi nih ya, ini Temen lu ngomongin apa? ngomongin ini si Aldi Taher nggak ada berhenti-berhentinya ya, ngelakuin hal kegilaannya. Julid dong namanya temen lu. Iya, tapi setidaknya dia akhirnya dia kan ngelakuin itu supaya diomongin kan, kalau menurut gua. Dan akhirnya dia berhasil dari kalangan atas sampai bawah ngomongin dia. Jadi nggak apa ya, nggak gagal lah, nggak cuman untuk sementara doang dia bikin kayak dalam hal kayak gini. Nah, Kenapa tuh dia tuh? iya, dia kan sekarang juga lagi naik lah, ya kan? Isunya yang baru, dia pertama, dia tuh lagi viral gara-gara dia nyalon di 2 partai. Iya benar. Menurut gua nih ya, dari viralnya Aldi Taher banyak sih yang diuntungin. Contohnya? Salah pertama, di luar Aldi Taher sendiri ya. Pertama, Partai Perindonya sendiri, Partai Bulan Bintangnya sendiri. Partai Perindo dan Partai Bulan Bintangnya ini diuntungin karena Sorry guys, tadi ada kendala sedikit. Ini jatuh. Nah, gimana? iya, menurut gua tuh dengan viralnya Aldi Taher ya tadi banyak beberapa pihak tuh yang diuntungin. Contohnya? Yang pertama yaitu Partai Partainya Perindo pasti, dan Partai Bulan Bintang itu sendiri, ya kan? Yang kedua diuntungin secara nama gitu loh. Jadi mungkin banyak nih orang tuh, mungkin kalau Aldi Taher dibanding 2 partai itu ya, menurut gua mungkin buat orang umum ya, mungkin masih lebih familiar Aldi Taher, bener nggak? Iya. Tapi dengan adanya viralnya Aldi Taher, 2 partai itu jadi apa sih? Jadi bahan omongan lah. Benar. Di luar tujuan awal, di luar kalau misalnya partai kan untuk pemilihan ya.
di luar milih apa nggak milih, tapi paling nggak tuh jadi bahan omongan. Nah, gitu gue loh. sempat ada pemikiran tuh tentang itu. Dulu dah, nanti gue sampaikan. Nah terus jadi orang tuh kayak terngiang-ngiang gitu loh. Di luar milih apa nggak milih ya, Iya. di luar efeknya bagus apa jelek gitu loh. Tapi namanya tuh jadi perbincangan publik gitu. Itu dua partai itu. Nah terus satu lagi TV One. Di situ juga ada logo TV One, yang mana ya media TV One juga Jadi naik namanya. Jadi naik juga namanya. Selama ini kan kita tahu juga kan, Ya, TV One itu kan biasanya ngundang yang serius-serius lah, ya. tentang pemerintahan, tentang politik dan sebagainya yang serius-serius. Tapi ini juga sebenarnya serius juga karena kan ada kaitannya sama Ya, partai juga kan, politik juga. Cuma yang diundang ini nggak serius gitu lah. benar. Tapi benefitnya di TV One ya bisa ngegapai apa ya, bisa menjadi dia nambah masa di luar, kan biasanya maksudnya ibaratnya penonton TV One nih orang-orang yang serius, tapi dia nambah penonton lagi dengan orang-orang yang nggak serius itu gitu, Iya. bercanda lah. Yang ketiga, habis itu keempat, para presenter ini, gue lihat tuh dari para presenter itu ya, Instagramnya itu rame loh, Ya. rame usai Waduh. setelah interview Aldi Taher. Kalau dari yang gue tuh juga sempat punya pemikiran kayak itu. Kan harusnya kan kalau nyalon di dua partai kan itu harusnya nggak bisa dong, ya kan? Nah, gue sempat punya pemikiran kayaknya nih memang si Aldi Taher dipanggil mungkin dari partai-partai politik tersebut memang pengen mengiklankan partainya dia, yang pertama. Dan yang kedua, ntar aja setelah keluar dari sini aja nanti. Ya, dan yang kedua kayak kan biasanya ranah politik itu kan dibawanya serius segala macam. Mungkin partai ini langsung mikir bahwa kalau gue narik si A, si B, si C, apa ya, mungkin gak bakal kena kali di masyarakat, partai gue terkenalnya udah gitu-gitu aja. Tapi dengan gue bawa sosok orang yang bercanda, udah gue bikin dia jadi itu sebagai objek untuk dibicarain. Tapi pas dia dibicarain kan jadi orang-orang mikirnya bukan cuma ke dia doang, tapi ke partai gue juga. Udah gue rekrut lah dia, nggak apa-apa lah. Dengan branding penyalon dan lain, siapa tahu memang bisa jadi, kan kita nggak ada yang tahu, siapa tahu, karena kan memang harusnya regulasi kan nyalon itu kan satu partai, Iya, nggak boleh dua partai ya. Nah, regulasi kan seperti itu, berarti kan udahlah gue jadi branding kita supaya untuk pura-pura nyalon. Lalu di balik hal tersebut itu dia pengen mengenalin partainya, pengen mengenalin politiknya dalam penyampaian yang bercanda yang lucu, yang penyampaiannya nggak serius tapi isinya serius, istilahnya gitulah. Iya. Isinya serius tapi disampaikan dengan cara nggak serius itu biar bisa masuk di masyarakat. Karena gue ngeliat di Aldi Taher nggak, itu makanya nggak beneran nyalon, tapi dia dipakai untuk sebagai seorang branding yang mungkin bisa jadi beneran nyalon. Iya, mungkin bisa jadi, tapi kan kalau misalkan dia bener nyalon dua partai kan itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kan sekarang kan beritanya dia nyalon di dua partai. Iya. Nah, kalau memang dia benar nyalon berarti kan otomatis di satu partai. Tapi kalau dia bener dengan brandingan yang saat ini dua partai itu, berarti kemungkinan besar kan dia nggak akan nyalon. Iya. Ya kan? Tapi dia udah klarifikasi juga sih katanya. Dia katanya jadinya nyalonnya di Perindo. Oh, Dan dia udah jaga nyatain dia katanya keluar dari partai Bulan Bintang atau Bintang. PBB. itu partai Bulan Bintang ini warna hijau. Tapi ya kalau dari yang gue lihat sih sebenarnya tuh Aldi Taher nggak tahu ya, mungkin karena dia tuh orang yang pintar banget ngebuat orang notice dia. Kayak dari dulu dia pacaran sama siapa, terus dulu dia tiba-tiba bikin band kan, dulu dia sempat bikin band tuh sama Raffi Ahmad. Akhirnya dulu sempat ya? Dia dulu sempat bikin band, dia tuh dulu vokalis, Raffi Ahmad drummernya. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Pak Raffi Ahmad capek kali ya sama Aldi Taher. Mungkin bisa jadi. Pokoknya dia dulu sempat ngeband tahun mungkin 2010 mungkin kalau nggak salah. 2010 atau di bawahnya mungkin. Zaman dia masih SMA, kuliah tuh. SMA ya? Raffi Ahmad belum nikah ya? Masih jauh, belum maksudnya belum direhab mungkin pada saat itu. Terbaik. Sensor ya Raffi ya? Editor yang itu sensor. Tahu sih, Raffi Ahmad juga orangnya santai, kenal sama gua. Wih.
Iya, itu salah satunya. Sama Coldplay juga ikut naik juga gara-gara dia. Iya, gara-gara dia. Dan tempat dia di awal-awal kan dia langsung nyanyiin lagu Coldplay kan, Look at the Star. Enggak, kalau menurut gua sih kalau Coldplay naik gara-gara dia kayak nggak mungkin dengan cara dia notice itu, dengan dia cara ngomongin Coldplay, kan dia tahu Coldplay lagi dibahas banget, jadi dia makin viral lagi gitu. Dia gunain lagu Coldplay, ngerti ya? Soalnya kalau Saling take and give juga. Iya. Kalau itu bisa Saling give juga dalam arti ketika orang nyari Coldplay pasti muncul Aldi Taher. Iya. Ketika Aldi Taher, terus bisa jadi orang nyarinya juga Aldi Taher konser Coldplay. Sekarang Aldi sih rata-rata Taher nyanyi Coldplay. Iya, sekarang rata-rata kalau misalkan di searchingan entah Instagram, entah YouTube atau misalkan Twitter. TikTok, itu tulisannya memang Aldi Taher Coldplay atau enggak Yellow Claw Aldi Taher gitu. Ya gitu-gitu. Yellow Claw nyanyi juga. Yellow Claw lagi. Yellow Aldi Taher maksudnya. Iya, Yellow Yellow Claw Aldi. lagi judulnya yang Yellow. Itu iya memang jadi bahan trending topik, dan pinternya dia tuh nggak malu buat kayak gitu tuh. Yang penting dia tetap dinotis dan nggak ngelanggar ranahnya dia sendiri atau ranah orang lain ya, kasarnya gitu ya. Memang orang banyak yang bilang gila nih orang, ya gila gini. Tapi kegilaan yang dia buat tuh masih dalam tahap masih dalam tahap yang bisa bahasanya, gue nggak tahu bahasanya, pokoknya masih bisa ditolerir, masih bisa ditolerir lah, masih bisa Toleransi. Iya, masih bisa ditolerir. Jadi nggak yang menyeleweng sana menyeleweng sini. Kan banyak orang yang pengen viral tapi udah kelewat batas. Contohnya kayak yang di TikTok yang live di lumpur lah, itu kan kayak udah kelewatan batas. Kalau dia kan viralnya masih bikin viral yang oke lah, masih bisa disimak baik sama masyarakat, masih bisa dipikirin pakai logika. Tapi menurut lu nih ya, konten-kontennya dia tuh emang murni dari pikiran, kayak sepikiran deh dibikin ini kali ya bikin viral, ini kali ya biar viral, atau dia emang udah ngeplan gitu buat keviralannya itu? Kalau menurut gue ya, dia pasti udah ngeplan, tapi yang dia planningin kayak dia harus tetap jadi Aldi Taher yang bikin loncatan yang orang tuh nggak bisa tebak. Jadi dia kayak ngeplan garis besarnya aja gitu ya. Cuma tapi kalau untuk kayak detailnya dia ada sepikiran. Iya, sepikiran lewat. Pokoknya ini mungkin konsistennya dia dia pokoknya brandingnya artis yang melas gitu loh. Artis yang ngomongnya ngawur, nyeleneh. Iya, benar. Soalnya kan kalau dari yang kita lihat sebelumnya, dia boomnya dia itu tuh nggak bikin orang kaget gitu loh. Kayak gila nih orang buat apa lagi sih, gila nih orang gini. Iya. Nggak dinotis gitu loh. Pasti kayak ada aja yang notice, entah itu dari keluarga kita, entah itu dari teman kita, entah itu dari orang yang ada di sekitar kita, notice ini si Aldi Taher gini ya, ini sini gini ya. Jadi nggak gagal dia buat bikin orang notice tuh, karena menurut gue memang yang direncanain itu gimana caranya, apa yang dia buat, dia nggak pengen dibilang bagus atau segala macam, yang penting kegilaan yang dia buat itu bisa menjadi hal yang baru gitu loh, bisa jadi heboh dan bisa jadi ciri khas dia sendiri. Dia ngebentuk ciri khas dia sendiri yang kayak gitu. Kayak yang contoh kan dia sempat ngomong dari yang I love you Dewi Persik, tiba-tiba I love you TV1, pokoknya I love you TV1, I love you Dewi Persik. Nah itu kan kayak hal-hal yang nggak bakal diduga-duga sama orang kan, kayak dari I love you TV kan kok tiba-tiba ke Dewi Persik. Jadi dia bikin lonjakan seperti itu yang jadi bikin orang inget ke dia. Nah itu pinternya dia tuh. Makanya kalau orang, gue beli es kopi dulu kali ya. boleh Lu mau beli nggak? boleh kalau misalkan orang bilang dia ngapain sih dong blok banget ini gini nih, Wah sobat. somai juga Mas. Jadi kita mau mampir dulu beli es kopi. Ya, kita langsung ke, Sekalian mau beli somai. Ini nggak usah kalau itu gede. Gudeg Tangsel, bukan Gudeg Pekanbaru. Bukan Gudeg Duri. Somai. Habis kita pesan kopi, kita pesan somai.
Di somai bang, somainya berapa nih? Jadi kita isi stamina dulu nih sebelum nanti main golf. Habis main golf kayaknya kita bakal makanin juga sih. Nasi. Oh lama nggak ya main golf? Oke Kita baru selesai. Baru beres pesen somai. Somai lu mana? Somai guys. Somai. Wah backlight ya. Ya. Oke. Enak ini. Tadi masih lanjut yang di topik Aldi Taher. Jadi saya sampai mana Mi? Jadi sampai yang gue bilang itu ntar bikin ngebumnya, bikin orang jadi tahu dia gitu. Jadi Tapi bukannya ini yang gue tahu ya. Tapi koreksi deh kalau salah. Bukannya dia tadinya kayak artis yang lurus-lurus aja terus tiba-tiba dia gila sendiri terus jadi viral ya? Tadinya dia artis lurus-lurus aja kan? Apa dari dulu emang udah aneh? tadinya tuh dia yang gue tahu ya emang harus yang lurus-lurus aja, terus habis itu dia main sinetron biasanya. Yang gue tahu tuh dari dulu dia kayak gitu, sampai tiba-tiba mungkin karena pamongnya turun ya, akhirnya dia cari gimana caranya bisa viral tapi masih dalam batas koridor yang aman. Dan kalau bisa viral itu nggak setengah-setengah, nggak viral sekali habis itu udah hilang. Kalau bisa viral terus-terusan, terus jargon dia hafal gitu. Kan salah satunya kayak Nisa Sabian, I love you. Tapi somainya masih kurang pas Kan kayak gitu kan. Tapi veteran ini dari teman sih. Ini juga masih kurang. Terus dia Nisa Sabian itu ya? Kayak gitu kan contohnya. Itu sih kalau menurut gua. Dari perspektif gue ya, jadi dia apa ya, karena mungkin dia ngerasa dia pada saat itu pamongnya udah drop. Gue yang belakang ya? Apa? Kopi gue yang belakang. Ya, pada saat itu pamongnya udah drop, nah makanya akhirnya dia ngeviralin diri lah, belajar gitu. Dan memang jujur gue dari awal ngerasa kayak, ya apaan ini orang, kok jadi kayak gini. Itu pas pertama kali dia viral. Tapi lama kelamaan akhirnya gue kayak, oh ternyata nih orang tuh memang kayak gini nih, untuk nyari keviralannya, untuk nyari tenarannya. Tapi dia konsisten, nggak setengah-setengah. Kalau sekali-kali doang mungkin aneh gitu ya? Kayak contoh, siapa ya? Kayak contoh yang viral kemarin, yang contoh yang Fajar Sad Boy. Sekarang kan udah nggak terlalu ini banget muncul di sekitaran. Sorry ya, bukan yang ini. Maksudnya udah nggak terlalu ini banget. Nah kalau saya lihat, kalau dia udah mulai drop, dia bikin lagi kegilaan gimana caranya bisa ini. Oh, kayak sekarang ada udah mau berbau-bau politik kan, dia bikin lah tuh. Jadi ada, dia pintar ngeliat timing waktunya lah, gimana dia mau ngeviralin apa gitu. Sebenarnya nggak gampang kalau menurut gua untuk bikin kegilaan kayak gitu. Pertama nggak gampang, nahan malu kan jelas. Yang sebenarnya yang paling susah tuh idenya itu sih. Iya, ide viral tapi viralnya nggak di luar koridor gitu loh. Viral itu masih dalam koridor gitu, masih nggak nyala gunain siapa enggak. Viral masih yang viral untuk ngerendahin diri sendiri, bukan ngerendahin orang lain gitu. Iya, dan nggak ada orang lain dirugikan juga ya. Malah untungnya deh. Ada lah paling ya keluarganya apa jadi malu. Teman istrinya juga malu. Paling ya, tapi kan ada Dia untungnya. bersih malu. Tapi kan ada untungnya. Ada untungnya dapat duit. Gitu. Tapi menurut lu nih ya, Mi, dari kayak sekarang dia yang kegilaan-kegilaannya itu ya, itu real dia emang background orangnya kayak gitu, apakah dia
melatih itu sendiri dan dia nge-brandingin sendiri dan dia konsistenin dirinya sendiri, apakah emang backgroundnya emang orang-orang yang nyeleneh gitu? Kalau menurut gua dia apa ya? Aslinya kayaknya bisa jadi nggak seperti itu. Tapi karena dia pas viralnya dengan memilih jalan seperti itu, akhirnya dia konsistenin dengan kayak gitu terus tuh. Karena banyak kan public figure di luar sana yang dia tuh punya dua kepribadian. Di TV dia seperti ini, di rumah dia seperti ini. Contoh kayak Parto. Parto kenapa? Pelawak Parto tuh, Pak Parto itu kan dia pernah bilang tuh, dia tuh di rumah, anaknya juga sendiri bilang di rumah lebih ke serius, sama kayak Denny Cagur, di rumah lebih ke serius. Siapa Denny Cagur? Kamu Denny Cagur nggak suka bercanda ya? Suka, tapi pembawaannya lebih serius di rumah daripada di luar, Daripada TV ya? Iya, apalagi gue pernah denger juga Wendy yang ngomong sama Wendy Cagur, tau kan? Dia sama istrinya, di rumah itu dia lebih yang serius, diem. Tapi kalau di TV lihat kan, nah bisa jadi si Aldi Taher gitu juga. Aldi Taher kayak gitu juga. Jadi di rumah tuh mungkin, atau saat lagi nggak, bukan di rumah deh, saat lagi nggak on cam, mungkin bisa. Tapi kalau kata gue tuh Aldi Taher emang orangnya suka bercanda ya. Tapi nggak kayak gitu. Cuma mungkin ya ada lah, biar dia ngeliat viral, apalagi dia ngedapetin hasil dari kebercandaannya, dari keviralannya, bisa Ada uangnya lah. ada uangnya gitu kan. Terus dia konsistenin dan dia lebih-lebihin dan dia asal lagi gitu kan. Tapi emang backgroundnya kayaknya emang orang yang suka bercanda juga. Suka nyablak lah. Jadi kalau dari yang gue lihat, kalau suka nyablak mungkin iya, bercanda mungkin iya, tapi kalau kegilaannya kalau dari yang gue lihat ya kayaknya mungkin enggak ya. Tapi dia berani buat itu. Betul. Berarti buat apa ya besarnya? Kayak contoh deh, kenapa gue bilang banyak artis di luar sana yang punya dua kepribadian, istilahnya punya dua topeng lah, bukan muka dua, kan bisa dibilang juga muka dua, tapi bukan muka dua dalam konotasi negatif ya. Contoh kayak dulu gue pernah ngebantuin proyekannya motornya Mami Ola Ramlan. Dia di TV hype banget, gini. Memang pas hype banget, maksudnya kayak ngobrol sama orang ya dia nyantai, gampang gini. Tapi pas gua ketemu aslinya udah diem, tapi nggak yang diem banget juga sih, tapi beda aja. Tapi baik. Kalau baik. Kalau baik itu kan nggak harus orang itu pelawak atau nggak orang gila gitu kan. Tapi maksudnya cara pembawaan dia di depan TV sama di belakang TV tuh beda aja gitu. Ya kayak gue aja Mi, gue di TV sama gue di lu ngobrol langsung kan beda kan? Beda, lu di TV kan benerin TV kan? Kalau di belakang, kalau lagi menemukan lagi main kan nih. Kalau di TV benerin TV dia. Tahu ya paling bantu-bantu benerin antena lah. Tapi ini gini dulu deh. Kita dari tadi kan bahas branding Aldi Taher. Kita bahas dari tadi brandingnya, kenyelenehannya. Tapi kalau kita tarik lagi nih dari yang awal tadi kita bahas, Aldi Taher kan viral baru-baru ini gara-gara nyalonin dua partai. Nah, menurut lu kira-kira Aldi Taher bakal kepilih nggak jadi anggota DPR RI? Menurut gua, Iya. jujur, gua nggak tahu visi misinya. Tapi kalau visi misinya dia benar, Dan orang tahu, lu gak tahu. Ya lu gak tahu visi misinya. Ya tapi orang yang di daerah dia yang bisa milih dia juga mungkin nggak tahu. Tapi menurut kita nih, dia tuh bakal kepilih apa nggak? Menurut lo bakal kepilih apa nggak dia? menurut gua 60% kepilih, 40% enggak. Karena kenapa gua bilang masih bisa bilang 60%? Karena bisa jadi tuh sebenarnya orang banyak yang notice dia dan banyak yang mau dia. Nah, 40%-nya ya enggak lah. Dan kenapa enggak lebih tinggi lagi? Gue percaya dia bakal menang karena gue belum tahu visi misinya, istilahnya gitulah. Ya emang orang kayak gitu juga kalau dia udah nunjukin visi misinya, dia tapi udah serius. Udah bukan brandingnya dia lagi. Enggak, makanya pada saat nanti dia udah, kalau emang dia benar jadi nyalon di Perindo dan dia udah nunjukin visi misinya,
gue mungkin bisa bilang, dan kalau orang memandang dia bukan cuman dari karakternya doang tapi dari visi misi juga ya, mungkin gue akan bilang iya, karena kalau dia bisa konsisten sama dirinya dia, harusnya dia bisa konsisten sama apa yang dia jalanin, apa yang dia mau ini, harusnya. Itu ngerti gak? Iya. Tapi menurut gue deh ya, menurut gue dia bisa kepilih kalau namanya dia tuh dari sekarang sampai dengan nanti pemilihan dia booming terus. Iya. Bener nggak? Booming terus. Bener-bener booming skalanya segini nih, atau enggak grafik booming ini naik terus nih sampai dengan nanti pemilihan, menurut gue bisa kepilih. Mungkin kalau orang yang cuman dia mungkin nggak dipilih sama orang yang serius. Coba gue pengen tahu, kenapa lu bisa bilang kalau dari sekarang booming terus sampai, anggaplah orang nggak tahu visi misinya, Iya. tapi dia booming terus nih sampai pas mau pemilihan, kenapa lu bisa bilang mau dipilih? Bakal bisa menang dulu pemilihan. Pertama gini nih, di pemilihan ya menurut gue ya, sebagian besar orang ya memilih itu bukan ngeliat visi misinya, atau pokoknya calon kan banyak ya, partai banyak, ada 18, ada belasan lah, 17-18 itu. Terus masing-masing partai di daerah pemilihan itu juga, apalagi DPR RI, bisa ngurangin 10. Berarti kan 10 kali 17 ada berapa? Ada 170 calon anggota DPR RI, calon anggota DPR RI yang orang di daerah itu yang bisa milih. Orang nyari, lihat, sering denger di TV Aldi Taher. Ya mungkin Aldi Taher ini nggak bakal dipilih sama orang yang serius dan orang akademis, orang pengamat politik, orang ngerti politik. Menurut gua nggak bakal dipilih. Tapi bayangin deh, sekarang ya, tingkat pemilih itu 60% apa 50%-nya itu Gen Z, pemilih pemula dan milenial. Otomatis dia yang sering ada di bahan omongan, muncul di TikTok. Milenial, Gen Z ini yang paling sering mungkin kayak buka HP, scroll Instagram, Twitter, TikTok, TV gitu kan. Di luar generasi yang udah agak berumur, ya mungkin bisa jadi aja karena dia mungkin yang kepikirannya dia gitu loh. Kebanding milih orang lain juga, milih Aldi Taher gambling, tapi ya milih Aldi Taher gambling, tapi dia tahu. Ya. Milih orang lain juga gambling, tapi dia juga nggak tahu, ngerti gak lo? Bentar ya guys, iklan dulu nih sebentar. Mari Pak. Wih, rumah baru. Ya, mana? Jumardi. Ya. Ayo Pak. Masih ya Pak? Gitu loh maksud gua. Ya mungkin nggak kepilih sama orang-orang yang serius. Tapi kalau menurut gue sih juga memang seperti itu ya. Iya. Tadi kenapa makanya gue nanya gitu, karena dari yang gue lihat memang rata-rata orang milih itu di luar dari presiden ya. Kalau presiden mungkin banyak orang yang ngeliat visi misinya apa, Tapi kalau presiden udah pasti semua calonnya serius. Maksudnya kayak enggak, maksud gue pasti presiden banyak orang ngeliat visi misinya apa, backgroundnya sebelumnya apa gitu. Tapi kalau misalkan kayak DPRD, DPR, pasti banyak orang yang nggak tahu visi misinya apa, tapi dia kenal aja udah. Iya, benar. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu juga, dan kenapa gue nanyain kayak gitu dan cara tulus mendengar nama gue, karena jujur gue kalau pas pilih DPRD, tadi waktu itu pilih DPRD nggak sih, nggak ya DPRD dong? DPRD bareng tuh DPRD kota, DPRD provinsi. Nah itu pas gue setiap milih Dewan Perwakilan Rakyat, jujur gue tuh nggak merhatiin nggak tahu juga yang mana. Dia visi misinya apa, backgroundnya Iya, seperti iya. apa. Yang penting yang gue tahu, yang sering gue liatin entah di foto atau di mana, itu aja udah. Iya. Depan rumahnya panggil. Depan rumahnya. Kalau menurut gue sih itu ya. Jadi ya kalau bahas Aldi Taher, balik lagi sih ke menurut kalian tuh Enggak, dia, tapi gue liat nih di kalau misalnya video-video Aldi Taher ya, yang dia komentar mau nyalon, gue liat nih pada komennya gini, wah kayaknya seru ya kalau ada Aldi Taher di Senayan nih. Wah kayaknya seru ya ada Aldi Taher di DPR RI. Wah gue milih Aldi Taher sih, biar DPR RI nggak serius-serius mulu, biar nggak pada tidur, biar ada yang lucu. Terus ada juga yang komen gini yang gue kaget nih. Kemarin milih yang serius, kerjanya bercanda. Mudah-mudahan ini milih yang bercanda, kerjanya serius. Iya. Ada juga yang iya gitu. makanya kan gue bilang hampir rata-rata memang orang pada milih DPR itu atau DPRD memang dari cara kita kenal, bukan dari visi misinya. Dan kalau balik lagi ke Aldi Taher, kalau memang dia bisa konsistensi dengan seperti ini terus ya, kemungkinan dia untuk bisa kepilih mungkin besar. Tapi kalau ngeliat sudut pandang tentang viral Aldi Taher, ya itu sih tanggapan gue. Balik lagi ke kaliannya lagi, gimana cara menurut gue iya sih, apalagi sampai dia viral sampai pemilihan ya, menurut gue tuh bisa. Ya sekarang logikanya gini aja deh, artis-artis yang mungkin nggak seviral kayak Aldi Taher,
kayak Tina Tun, terus Eko siapa tuh? Eko Trio. Emang Eko Patrio yang dari PAN? Yang Eko kacamataan? Iya, Iya, Eko Patrio, Krisdayanti, terus Mulan Jamila. Menjauhin lah. Nah itu pilih. Terus si Neng kalau yang Bajai Bajuri. Emang dia DPR ya? Dia DPR juga. Komisi berapa gue lupa. Iya. Memang tergantung dari kitanya kan. Iya. Tergantung dari dia juga seberapa bisa ngonsistenin viralnya dia. Tapi kalau balik lagi tadi bukan ngomongin DPR, dia ngomongin Aldi Taher ya. Itu sih sudut pandang gue terhadap dia. Kegilaan dia bisa bikin ngebuat dia jadi lebih dikenal, dan kegilaan dia itu bukan karena dia benar-benar orang yang gila, tapi kegilaan dia itu hasil dari kepintaran dia memanfaatkan situasi dan kondisi. Iya. Jadi sebenarnya dia Orang- bukan benar-benar iya. gila. Jadi poinnya nih, kalau lu boleh gila asal lu bisa memanfaatkan Iya. kondisi dan Situasi. situasi. Gitu. Karena itulah yang dilakukan Aldi Taher. Dia bikin kegilaan yang dia bentuk atas kepintaran yang dia pikirin. Gitu. Catat. Catat tuh di bawah. Oke, ini gua juga dari tadi gua jalan dari rumah gua ke rumah Cumi, terus sampai sekarang udah nyampe rumah Ardi. Kayaknya untuk podcast ini kita sudahin dulu. Dan buat lo semua, kalau misalnya mau kita lanjutin bahas Aldi Taher, kayaknya menurut gua tuh kurang ya. Kurang lah. Kayaknya ini durasi sekian menit tuh kayaknya kurang lah buat bahas Aldi Taher. Tapi kalau menurut lu masih kurang buat bahas Aldi Taher, lu tulis aja di kolom komentar. Kalau emang banyak request buat bahas Aldi Taher lagi dan lebih detail lagi, mungkin gue bakal buat video lanjutan. Siapa tahu nanti Aldi Taher ikut di belakang sini kan? Nah, siapa tahu Yang tuh. lihat kan? Siapa tahu. Coba kalian notice. Nanti gue juga mau cari temen gue, siapa tahu Iya. temen gue ada yang kenal Aldi Taher. Siapa tahu kita bisa ketemu, nanti kita bikin konten bareng. Nah, makanya lu coba komen menurut lu gimana nih? Kalau misal kita bikin podcast konten apa lagi, kalau kita mau lanjut Aldi Taher lagi, boleh kalian komen, atau ya mudah-mudahan nanti kita bisa bikin konten bareng Aldi Taher. Iya, semoga. Makanya kalian jangan lupa tag dia, jangan lupa juga subscribe YouTube ini biar dia bisa ngelihat YouTube ini. Gitu, oke? Sambil lihat update gue di TikTok juga gitu. Benar. Gitu. Oke, itu aja. Nanti setelah ini gue kan tadi itu konten gue tuh podcast semi vlog atau vlog semi podcast gitu lah. Gimana Iya. tuh maksudnya? Yang Menurut lu penting lebih mah masuk ke vlog apa lebih masuk ke podcast? gue lebih ke arah ngobrol ngalor ngidul aja sih. Dan Gua masuknya ngeliatnya sekarang. Mungkin kalau podcast terlalu kaku kali ya. Udah kita ngobrol ngalor ngidul aja dari tadi. Jadi ini podcast semi vlog lah, bisa dibilang. Gitu. Oke. Ngobrol ngalor ngidul aja udah. Oke, yaudah gitu aja. Gue mau lanjut video nge-vlog. Judul vlognya itu, tema vlognya itu main golf di Bintaro. Nah, lu mending nonton aja nanti vlognya itu. Nanti gue Suruhan lagi kita habis ini. suruhan kita habis ini. Nanti kita mau bikin kontennya lagi. Oke, see you. Bye bye.